Kenalannya di mana? Di Jawa. Di sosmed tuh. Sosmed. Korbannya orang mana korbannya? Orang Tangerang. Ada berapa lama kenal? Ya, Tribuners, terkait dengan kasus ditangkapnya polisi gadungan di Bandar Lampung, kita akan berbincang bersama dengan akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, yakni Bang Zainuddin Hasan. Halo, selamat sore Bang Zai. Selamat sore Mbak Mutiara. Ya, baik. Bang Zai, ini kan kasus polisi gadungan ini kan baru saja terungkap pada hari ini, di mana seorang pria mengaku bekerja sebagai polisi yang memiliki pangkat Bribda. Nah, kan kebetulan kita juga belum lama ini atau beberapa bulan yang lalu pernah membahas tentang kasus polisi gadungan juga yang terjadi di Lampung. Sebenarnya ya Bang, kenapa sih kasus polisi gadungan ini kerap terjadi khususnya untuk di Lampung sendiri? Kalau dari korbannya ini, kenapa kok korbannya bisa dengan mudahnya tertipu gitu kan dengan polisi gadungan seperti itu Bang Zai? Ya, Mbak Mutiara, jadi memang zaman media sosial ya, saat ini sering terjadi ya, nggak cuma, mungkin setiap tahun ada, dan korbannya pun kadang-kadang bukan hanya orang biasa ya, bahkan polisi, poluan juga ada yang jadi korban, ada mahasiswa, ada pekerja ya, ya lagi-lagi modusnya adalah mengaku berkenalan sebagai anggota polisi, polisi gadungan, dan tentu saja ini kan korban-korban ini kan rata-rata mengenalnya nggak mengenal langsung ya, tapi melalui media sosial atau aplikasi ya, yang mana kan kalau media sosial ini orang melihat dari tampilan kan, penampilan, kemudian mudahlah tergiur dan terpedaya dengan adanya tampilan gambar yang belum tentu itu menunjukkan sosok dari orang itu sendiri. Nah, ini jadi pelajaran bagi masyarakat kita semua, karena polisi gadungan ini nggak cuma terjadi saat ini aja, sudah berkali-kali ya, saya menangani beberapa perkara dengan modus mengaku sebagai polisi. Ada yang ditipu, ada yang diperas, ada yang disampai ke arah ke tindak pidana kekerasan seksual ya, macam-macam ya, dengan modus yang sama, mengaku sebagai anggota polisi. Oke, Bang Zai, tapi sebenarnya kira-kira kalau dari sudut pandang pelaku ini, kenapa sih modus menjadi seorang polisi ini menjadi seperti modus yang sering digunakan? Apakah memang karena banyak persepsi terutama perempuan-perempuan di luar sana yang menganggap bahwasannya ketika bisa berkenalan atau memiliki teman dekat yang merupakan anggota kepolisian atau berseragam kepolisian gitu tuh punya kesan tersendiri Bang? Kalau dilihat Ya, karena alasannya. masyarakat kita sampai dengan saat ini masih sangat ini dengan tampilan ya, penampilan dengan seragam, dengan pangkat, dengan mudahnya orang itu terperdaya dan terpercaya. Sampai dengan hari ini itu masih banyak orang-orang yang menganggap ya, jadi identitas tertentu itu membentuk sebuah namanya strata ya, dengan dia menunjukkan pekerjaan dia sebagai anggota polisi, dari sisi hukum mungkin dianggap aman, cukup gitu ya. Kemudian dari sisi penampilan mungkin terlihat keren dengan seragam dan dengan pangkatnya, sehingga memancing terutama para korbannya ini, para korbannya adalah wanita, itu gampang terperdaya, gampang terperdaya. Nah, ini yang sering sekali digunakan oleh modus para oknum-oknum ya, oknum-oknum laki-laki yang menyamar menjadi seorang polisi. Karena itu yang sampai saat ini masih sepertinya gampang ya, masih saat ini masih bisa dipercaya oleh banyak korban-korbannya. Oke. Sehingga modus-modus itu terus terjadi. Nah, Bang Zai, ini kan untuk kasus kali ini memang korbannya ini kan mengaku bahwasannya dia ini diberi obat oleh tersangka, lalu akhirnya tidak sadarkan diri dan tersangka ini melakukan tindak asusila kepada korban. Nah, Bang Zai, dalam kasus kali ini sebenarnya melihat dari tersangka yang sudah berpura-pura menjadi
anggota polisi, terus juga ini sampai menggunakan obat untuk membuat korban tidak sadarkan diri dan melakukan tindak asusila. Pasal apa saja sebenarnya Bang Zai yang bisa dikenakan kepada tersangka dalam kasus ini? Yang pertama tentu saja di Undang-Undang KUHP ya, kita Undang-Undang Hukum Pidana umumnya adalah pasal penipuan ya 378 dengan ancaman bisa sampai dengan 4 tahun penjara. Karena dia menggunakan palsu ya, identitas palsu, kemudian melakukan tindak pidana penipuan sehingga korban terpedaya. Kemudian yang kedua terkait dengan ancaman ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, di mana di dalam pasal 6-nya di mana ada kondisi ya membuat korban itu tidak berdaya ya. Jadi kekerasan seksual itu dilakukan dalam kondisi korban itu tidak berdaya, itu bisa dengan ancamannya itu bisa 12 tahun, bahkan ada ancaman tambahan sepertiga karena dalam kondisi membuat korbannya tidak berdaya dengan melakukan tipu muslihat untuk memberikan obat tadi. Jadi ancaman pidananya dalam Undang-Undang Pidana Khusus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 itu di dalam pasal 6 ayat C itu ada ancaman pidana sampai dengan 12 tahun, bahkan bisa ditambah dengan sepertiga apabila korban dalam kondisi tidak berdaya dan denda 30 juta rupiah. Oke. Bang Zai, ini kan tadi seperti yang Bang Zai jelaskan di awal bahwasannya di era media sosial di mana kita bisa berkenalan dengan orang yang jaraknya jauh yang mungkin kita nggak pernah bertatapan secara langsung, bertatap muka seperti itu. Bang Zai, dari Bang Zai sendiri apa yang disarankan atau apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat, terutama ini para wanita di luaran sana yang mungkin sering berkenalan atau sering memiliki teman yang kenalannya itu melalui media sosial untuk bisa lebih berhati-hati supaya kasus ini tidak terjadi seperti itu Bang Zai? Ya, tentu saja yang pertama bagi kita yang baru kenal ya, dan ini sebenarnya tidak berlaku untuk wanita saja, karena sepanjang pengalaman saya beberapa kasus yang saya tangani, korban juga ada juga yang laki-laki. Oh, baik. Artinya kita jangan mudah percaya dengan orang yang baru kita kenal, apalagi yang kita kenal melalui media sosial. Kenapa? Karena identitas yang digunakan di media sosial itu, baik identitasnya maupun fotonya, itu kadang-kadang tidak menunjukkan yang sebenarnya. Ya, identitasnya misalnya dia pekerjaannya ya bisa saja dia membuat seolah-olah dia pekerjaannya polisi. Kemudian wajahnya, penampilannya bisa saja dia menggunakan wajah orang lain atau menggunakan filter atau menggunakan apa sehingga orang terkelabui kok ketemu kok beda. Nah, ini sering juga terjadi di media sosial. Oleh sebab itu kita semua ya baik laki-laki maupun perempuan, apalagi perempuan yang banyak korbannya, itu jangan mudah kita percaya dengan orang yang baru kita kenal, meskipun kita melalui aplikasi ya, aplikasi apalagi di zaman media sosial yang serba canggih ini, mudah sekali orang melakukan apa ya, edit, mengubah dan sebagainya, sehingga penipuan kemudian perbuatan-perbuatan tidak pidana yang patut diduga di media sosial atau di dunia maya itu bisa dapat terjadi dan bisa menimpa siapa saja. Dan saran saya bagi siapa saja ya, khususnya perempuan yang menjadi korban, ya jangan mudahlah percaya dengan orang-orang yang baru saja kita kenal. Orang yang sudah kita kenal dekat aja, misalnya teman sekelas atau teman sekantor, kita nggak boleh sembarang percaya, misalnya langsung kenalan, langsung bertemu di mana, di hotel atau di rumah makan mana, itu tidak serta-merta kita harus langsung meladeni gitu, apalagi yang baru saja kita kenal melalui platform media sosial atau melalui aplikasi. Itu ya, yang bisa menjadi pelajaran kita semua, bahwasanya dunia maya ini justru kadang-kadang bisa lebih berbahaya dibandingkan dengan dunia nyata yang saat ini kita hadapi, Mbak Mutiara. Jadi bisa dikatakan ini termasuk salah satu jenis cybercrime gak sih Bang? Kejahatan dunia cyber?
Ya, di kalau kalau kita lihat perbuatan, kalau dari perbuatan kan dia pertama penipuan ya, tidak pidana umum ya 237. Kemudian perbuatannya melakukan ruda paksa, tindak pidana kekerasan seksual. Kalau dia menggunakan identitas palsu, menggunakan di media sosial, ya bisa saja dia melakukan itu alatnya sebenarnya. Dia melakukan kejahatan itu menggunakan platform media sosial atau digital. Sedangkan perbuatannya dari unsur masih sepanjang di dua hal tersebut, Mbak Mutiara. Pertama adalah penipuan, tidak pidana 378. Yang kedua adalah tindak pidana kekerasan seksual ya, Undang-Undang Nomor 12 2022. Adapun cara dia melakukan itu menggunakan media digital dan itu belum masuk ke ranah apa ya? Kalau di Undang-Undang ITE itu kan menyebarkan, menyebarluaskan ya, itu tidak ke arah sana. Tapi kedua hal tersebutlah terkait dengan tindak pidana penipuan untuk pidana umumnya dan pidana khususnya tindak pidana kekerasan seksual, khususnya dalam kondisi korban dalam keadaan tidak berdaya. Itu di Undang-Undang 12 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Jadi memang untuk kasus ini sendiri, ini pencegahannya dari kita bersama ini ya Bang, dalam hal penggunaan media sosial ketika baru berkenalan ini supaya tidak langsung percaya dengan identitas yang ada di media sosial, seperti itu ya Bang. Jadi memang solusi utamanya adalah di diri kita masing-masing, seperti itu Bang Zai. Ya, saya banyak menangani kasus ya Mbak ya. Yang pertama ada perkenalan di Facebook, ya kemudian lanjut di chat ya. Yang laki mengaku anggota Polri, yang perempuannya terperdaya, ternyata polisinya orang ini ternyata dia napi di lembaga pemasyarakatan. Dan itu banyak terjadi, dan ada juga yang mahasiswa ya, ada juga pekerja sama dengan modus-modus yang sama mengaku sebagai anggota Polri. Ada juga bahkan yang saya tangani itu mengaku sebagai perwira polisi, korbannya adalah polwan. Nah ini banyak terjadi, sangat banyak sekali, nggak cuma sekali dua kali gitu, tapi sangat banyak sekali. Sehingga ini saya mengedukasi ya, buat mahasiswa-mahasiswa saya, buat klien-klien saya, buat kita semua ya, para pemirsa, para pendengar, siapapun kita ya, anak-anak kita, saudara kita, kemudian istri kita, suami kita, kemudian saudara-saudara kita sampaikan, kita berikan edukasi ya, literasi bahwasanya jangan mudah percaya dengan orang yang baru kita kenal, apalagi di media sosial. Apapun bentuknya. Kita yang sudah sehari-hari bertemu sekalipun, kita harus tetap waspada dan hati-hati, apalagi orang yang baru kita kenal melalui media sosial. Nah, itu lebih berhati-hati lagi, Mbak Mutiara. Oke, jadi bisa dijelas dari kasus tadi kita bisa belajar ternyata memang banyak faktor penyebab kenapa masih saja ada korban dari kasus polisi gadungan seperti ini. Ya salah satunya mungkin karena masih kurangnya edukasi ataupun literasi tentang itu tadi ya Bang, gimana caranya supaya kita ini bisa lebih bijak ketika berkenalan dengan orang lain di media sosial ataupun sebagainya. Dan yang kedua mungkin itu tadi terkait dengan pandangan masyarakat umum kita yang masih memandang salah satu profesi ataupun penampilan itu memiliki istilahnya apa ya, penilaian tersendirilah seperti itu ya Bang Zai, terutama untuk yang berseragam polisi, TNI gitu. Strata yang ya, stratanya dianggap apa ya, dalam stratifikasi sosial itu menengah lah ya. Kalau kita nggak bisa disebut sebagai strata atas, menengah. Sehingga ya kalau melihat berseragam, berpangkat, kemudian ini langsung orang terkagum, berdecak dan sebagainya. Padahal kalau kita mengenal setiap orang di media sosial itu, ya kita perlu edukasi terus ya, bahwasanya kadang-kadang apa yang tampil di media itu belum tentu yang sebenarnya di dalam dunia nyata. Karena kan banyak media sosial itu kan tempat orang flexing ya, pamer ya. Dalam arti bukan hanya untuk mengeksploitasi ya, dalam arti marketing ya, bagaimana bersosialisasi,
tapi juga bagaimana mengobral ini ya, mengobral hal-hal yang bersifat apa itu kekayaan, dan kadang-kadang belum tentu yang diobral itu yang sebenarnya. Jadi banyak, yang penting kan view-nya banyak, yang penting penontonnya banyak. Nah, ada orang bagi-bagi duit, ternyata itu cuma skenario. Nah, ini yang harus diajarkan kepada masyarakat kita, bahwasanya tidak semua yang berada di media sosial itu adalah benar. Kalau kita nonton film kan sudah jelas ya, drama atau sinetron, orang tahu itu adalah rekayasa ya. Nah, tapi sekarang kalau konten, apa itu TikTok atau Facebook, nah orang menganggap itu seolah-olah itu benar, padahal itu konten. Nah, ini harus diedukasi kepada masyarakat bahwasanya bedakan ya, bahwasanya kita hidup di dunia maya ini kadang-kadang orang itu membuat sebuah konten yang belum tentu benar dan tidak sepenuhnya benar ya. Dilihat dia bawa mobil, bawa ini ya, seolah-olah itu adalah milik dia padahal itu milik orang lain misalnya. Nah, itu yang mungkin ya perlu diberikan pencerahan kepada masyarakat bahwasanya apa yang kita lihat di media sosial itu belum tentulah sebenarnya. Itu hanya kadang-kadang sebuah konten-konten yang hiburan lah ya. Kita saya semua media sosial punya, ya X, ya Twitter, ya TikTok, ya apa namanya Facebook, ya YouTube, semuanya punya, tapi gunakan secara bijak ya. Gunakan secara bijak dan berikanlah pencerahan-pencerahan kepada orang-orang terkait dengan media-media tersebut. Nah, terutama anak-anak ya, anak-anak remaja yang labil, kadang-kadang baru kenalan, percaya, diajak ketemu, kemudian ngopi, ngobrol, bahkan ternyata ada rencana jahat di balik itu. Kadang-kadang di media sosial itu kan, di Instagram ya, kadang-kadang gambarnya aja itu perempuan ya. Iya. Atau gambarnya aja laki-laki ganteng, sebenarnya bukan gitu. Jadi di medsos itu gambarnya perempuan, tapi sebenarnya adminnya laki-laki. Ya, arah-arah jual-jual obat itu kan banyak seperti itu ya. Nah itu yang harus kita hati-hati dan menjadi perhatian, dan perlu literasi digital ya. Ini penting juga literasi digital bagi masyarakat, bagi anak-anak remaja, Gen Z, semuanya. Terkait dengan hal ini, karena banyak juga perilaku-perilaku yang akan mengancam sehingga semuanya mengarah kepada tindak pidana. Itu yang harus kita hati-hati, Mbak Mutiara. Oke, dan harapannya ini semoga kedepannya masyarakat ini bisa teredukasi terkait dengan permasalahan ini supaya tidak terjadi lagi dan tidak ada korban lagi tentunya seperti kasus ini. Bang Zai, mungkin itu saja perbincangan kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak Bang Zai atas informasinya dan juga waktunya. Terima kasih Mbak Mutiara. Salam sehat. Assalamualaikum. Sampai jumpa di lain waktu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tribuners, tadi kita sudah berbincang bersama dengan akademisi Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, yakni Bang Saiduddin Hasan, mengenai kasus ditangkapnya atau diungkapnya polisi gadungan asal Lampung yang ini melakukan tindak asusila kepada seorang wanita asal Bandung, Jawa Barat. Baik Tribuners, mungkin itu saja tayangan Breaking News bersama dengan saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa.